Fajar menyingsing pada 7 Oktober 2023 ketika Israel dikejutkan oleh serangan besar-besaran. Ribuan roket menghujani kota-kota besar, sementara militan Hamas menerobos perbatasan melalui darat, laut, dan udara. Sistem pertahanan Iron Dome bekerja tanpa henti, namun tidak semua serangan dapat dihentikan. Pemukiman hancur, kepanikan melanda, dan nyawa melayang dalam hitungan detik. Di tengah kekacauan, festival musik Supernova di dekat kota Rem, Israel berubah menjadi tragedi. 260 orang tewas, suara dentuman bom bercampur dengan jeritan ketakutan. Serangan juga menargetkan markas militer Israel, menyebabkan puluhan korban jiwa dan lebih dari 240 orang diculik ke Gaza, termasuk warga sipil dan tentara. Hanya dalam hitungan jam, Israel mendeklarasikan perang. Rudal-rudal mulai menghujani Gaza tanpa henti, mengubah wilayah itu menjadi lautan api. Lebih dari 1.200 nyawa melayang di Israel, sementara korban di Gaza terus bertambah setiap hari. Dunia menyaksikan konflik yang kembali berkobar tanpa tanda-tanda akan mereda. Setelah 460 hari perang, pada 19 Januari 2025, secercah harapan muncul di tengah reruntuhan. Israel dan Hamas akhirnya menyepakati untuk gencatan senjata. Kesepakatan ini mencakup pembebasan sandera, penarikan pasukan Israel dari Gaza, dan bantuan kemanusiaan. Hamas pun membebaskan 33 sandera, sementara Israel membebaskan tahanan Palestina dan membuka jalur bantuan. Meskipun perang di medan tempur mereda, perang di dunia digital masih jauh dari usai. Sebuah laporan investigasi mengungkapkan keterlibatan raksasa teknologi Amerika dalam memperkuat Israel Defense Force. Microsoft, Amazon, dan Google disebut telah menggelontorkan dana besar untuk membangun infrastruktur digital bagi militer Israel. Microsoft menandatangani kontrak senilai 10 juta US dollar untuk memasuk Azure Cloud dan teknologi AI untuk mendukung operasi militer Israel hingga Juni 2024. Google melalui proyek Nimbus menyediakan teknologi komputasi awan senilai 1,2 miliar US dollar untuk IDF. Meskipun menghadapi protes dari karyawannya sendiri, Amazon Web Service turut berperan dalam proyek Nimbus, menyediakan penyimpanan data dan memproses program komputasi bagi militer Israel. Palantir Teknologi yang memiliki hubungan erat dengan militer Amerika Serikat dan CIA menyuplai perangkat lunak analitik yang memungkinkan IDF memproses data intelijen dan memprediksi pergerakan musuh. Nvidia menyediakan chip AI dan GPU yang digunakan untuk teknologi pengenalan wajah dan analisis video dalam proses operasi pengawasan IDF. Cisco memperkuat keamanan cyber dan infrastruktur jaringan IDF. Bocoran dokumen itu memicu protes kerja dari para pekerja teknologi di Amerika Serikat dan menyulut perdebatan global tentang peran perusahaan raksasa teknologi dalam konflik bersenjata di Timur Tengah. Di tengah ketegangan global, Donald Trump kembali menggegerkan dunia. Dengan keangkuhan dan penuh percaya diri, ia mengusulkan agar Amerika Serikat mengambil alih Gaza dan mengubahnya menjadi Riviera di Timur Tengah. Namun, syarat utamanya, seluruh warga Palestina harus dipindahkan ke Mesir, Yordania, dan Indonesia. Pernyataan ini meledak bak bom geopolitik. Gelombang kecaman datang dari berbagai penjuru dunia. Indonesia, Mesir, dan Yordania menolak keras gagasan itu dengan menegaskan bahwa relokasi paksa melanggar hukum internasional dan hanya akan memperburuk ketegangan di kawasan Timur Tengah. PBB pun memperingatkan
bahwa langkah Trump itu merupakan pelanggaran berat terhadap hak azazi manusia. Namun, Trump tidak berhenti sampai di situ. Di dalam negerinya telah meluncurkan kebijakan kontroversi lainnya dengan mengeluarkan kebijakan mendeportasi imigran ilegal ke penjara Guantanamo Bay. Sebanyak 30.000 imigran diperkirakan akan dikirim ke penjara yang terkenal dengan sejarah penyiksaan dan pelanggaran HAM tersebut. Kebijakan ini memicu protes besar-besaran dari aktivis HAM dan organisasi internasional. Meski badai kritik terus menghantam Trump, dia tetap bersikukuh pada pendiriannya. Dia menantang dunia dan menegaskan bahwa ia akan menjalankan rencananya tanpa kontrol. Sobat, dunia kini berada di persimpangan jalan. Apakah gencatan senjata itu akan membawa perdamaian yang sesungguhnya? Bagaimana peran perusahaan teknologi dalam konflik di masa ini? Dan apakah ambisi Trump akan mengubah geopolitik global selama-lamanya? Silahkan jawab dalam komentar di bawah ini. Karena dunia menanti dengan napas yang tertahan menunggu langkah berikutnya dalam babak baru sejarah dunia yang penuh gejolak ini. Sampai di sini gelar kasus, waspadalah.